Java, selamat bergabung kembali di acara Solusi Protein Java episode ketiga. Kali ini kita akan mengangkat tema inspirasi olahan menu berprotein di hari Natal dan Tahun Baru. Perkenalkan, saya Gita Alina, Corporate Communication Java. Sobat Java, saya juga ingin mengingatkan untuk kalian semua agar bergabung sampai dengan akhir acara karena kita akan ada kuis interaktif pada saat talk show dengan hadiah kartu flash senilai Rp100.000 untuk 5 orang pemenang dengan jawaban yang paling benar. Sobat Java, sekarang juga sudah hadir bersama kita yaitu Java Best Food Solution Chef Cahyadi Raharjo atau biasa kita panggil dengan sapaan Chef Adi. Halo Chef Adi, Halo apa Gita, kabar? kabar baik Gita, gimana? Saya juga sehat Chef Adi. Chef Adi, hari ini kita sudah memasuki tanggal 20-an Desember, yaitu sudah memasuki juga Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru sudah semakin dekat. Dan juga kita udah bisa lihat nih Chef di sini dekornya juga sudah bertemakan dengan Natal banget. Betul sekali, iya. Chef Adi, Sobat Java juga beberapa kali sempat menanyakan ke kita, kira-kira apa sih menu yang cocok disajikan pada saat hari spesial di akhir tahun, namun tetap berprotein dan bergizi seimbang. Karena kan yang harus kita ketahui, walaupun kita mengkonsumsi makanan itu, kita harus tahu takaran menunya dan nutrisinya. Mungkin Betul. Chef Adi boleh dijelaskan nggak kira-kira bahan utama kita itu hari ini apa aja ya? Oke Gita, hari ini Sobat Java saya sudah menyiapkan bahan-bahan utama yang merupakan hasil produksi dari anak usaha Java, yaitu ikan toba tilapia sendiri, kemudian ada ayam dari Best Chicken, kemudian daging sapi yang saya sajikan berasal dari Tokusen bagian sirloin. Dan juga yang terakhir ada udang yang merupakan hasil budidaya dari perairan Java juga. Oke, Chef Adi, berarti hari ini menunya lengkap banget ya. Semua sumber protein hewani akan kita olah hari ini. Oke, kalau gitu Sobat Java, saya akan menyerahkan waktu untuk memasak kepada Chef Adi dan kita akan kembali lagi pada saat setelah selesai memasak dengan bincang-bincang dan juga kuis interaktif. Oke, terima kasih Gita. Terima kasih. Oke Sobat Java, kita langsung mulai untuk menu yang pertama. Saya akan membuat assorted kebab with spicy aioli. Saya langsung ke bahan-bahan yang dibutuhkan untuk langkah pertama, yaitu kita punya ada daging paha yang sudah dipotong kotak juga, kemudian udang yang sudah dibersihkan, ada nanas, ada paprika hijau yang sudah dipotong, ada bawang bombay merah, ada portobello mushroom, dan cherry tomato. Untuk bahan marinasi yang kita siapkan, ada tomato sauce, ada sesame dressing, ada gula merah, ada kecap asin, ada bawang putih, dan ada lada hitam. Kemudian untuk bahan sausnya kita sudah siapkan, ada spicy mayonnaise, ada lemon juice, ada garlic, ada tomato sauce, ada chili sauce, kemudian ada daun bawang yang sudah dicop, kemudian ada juga parsley yang sudah dicop. Untuk bahan marinasi, kita campurkan saus tomat dalam mangkuk. Kita campurkan sesame dressing. Kemudian kita tambahkan brown sugar, bawang putih, kemudian kecap asin. Kita aduk rata untuk bahan marinasinya, karena kita akan gunakan untuk ketiga bahan, untuk ayam, daging, maupun udang. Kita ambil pinggan. Untuk pertama kita siapkan ayam. Kita bubuhkan bumbu marinasi yang tadi sudah kita siapkan. Kita campur dan kita sisihkan. Kemudian kita ambil lagi untuk bahan daging.
Kita bubuhkan kembali saus marinasi yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita aduk lagi, campur merata, sisihkan. Kemudian untuk yang terakhir kita ada udang, bisa kita tuang dulu udangnya. Kemudian kita tambahkan saus yang marinasi yang sudah disiapkan tadi. Kita sisihkan kembali. Untuk cara menusuknya, kita siapkan tusuk sate. Kita ambil ayam terlebih dahulu. Kemudian kita tusukkan nanas. Kita selingi dengan paprika hijau. Kemudian kita tusukkan kembali ayamnya. Dan yang untuk terakhir kita bisa tusukkan bawang bombay seperti ini. Kita ulangi terus sampai ayam habis dan saya akan beri contoh untuk daging sapi. Untuk daging sapi kita mulai dengan sapinya terlebih dahulu. Kemudian kita selingi dengan portobello mushroom. Kita tambahkan paprika. Kemudian kita masukkan kembali dagingnya. Dan yang untuk terakhir, kita tambahkan kembali bawang bombay. Untuk udang, kita akan tusukkan udangnya. Seperti ini. Kemudian kita tusukkan cherry tomato. Kemudian kita tambahkan onion. Kemudian kita tusukkan kembali udangnya. Bisa kita tambahkan cherry tomato terakhir. Jadi ini contoh bahan-bahan yang sudah kita tusuk. Kemudian kita habiskan semua bahan-bahan dan siap untuk dipanggang. Untuk spicy aioli, kita campurkan spicy mayonnaise ke dalam mangkuk. Kemudian kita tambahkan perasan jeruk lemon, 1 sendok saja. Kita tambahkan saus tomat ke dalamnya. Kemudian kita tambahkan chili sauce. Kita tambahkan saus tabasco. Cukup 1 sendok makan. Kemudian kita tambahkan daun bawang dan chop parsley. Kita aduk rata. Oke, saus ini sudah siap. Bisa kita sisihkan. Kita gunakan setelah bahan-bahan yang tadi kita panggang dan kita gunakan saus ini sebagai cocolan. Sebelumnya kita sudah panaskan terlebih dahulu oven di suhu 180 derajat Celcius. Kita siapkan kebab ini. Kita masukkan. Kemudian kita panggang selama 8-10 menit. Selanjutnya saya akan memasak menu kedua yaitu pan fried tilapia. Bahan-bahan yang kita pakai adalah filet tilapia tanpa kulit dan untuk tepungnya ada tepung terigu, ada garlic powder, ada onion powder, ada jinten powder, ada chili powder, ada garam dan ada merica. Sedangkan untuk sausnya ini tartar sauce yang sudah jadi, kemudian ada perasan lemon dan daun ketumbar. Untuk yang pertama,
kita taburkan garam dan merica untuk ikan. Kedua sisinya. Kemudian kita balikan. Kemudian kita bubukkan kembali merica. Kemudian kita bisa sisihkan. Kemudian kita campurkan tepung terigu ke dalam bowl. Kita tambahkan garlic powder, jinten, dan paprika. Kemudian kita aduk rata. Oke. Kita masukkan ikan ke dalam tepung yang tadi. Kita baluri tepung sampai merata di kedua belah sisinya. Kemudian yang berikutnya, sambil menunggu kita panaskan terlebih dahulu apinya. Kita tuangkan minyak, sedikit minyak ke atas pan. Oke. Sambil menunggu panas, bentar lagi. Bisa kita panggang di atas pan kurang lebih 5 sampai 6 menit. Pastikan di satu sisinya sebelum kita balikan, kita sudah lihat dengan warna sudah kecoklatan, baru kita balikan kembali. Bisa kita balik. Sobat Java, kita bisa memasak ikan tilapia selama 5 menit di setiap sisinya sampai warna kecoklatan. Sambil menunggu, Sobat Java bisa melihat bahan-bahan dan cara memasak di layar yang tertera. Dan menu yang terakhir adalah shawarma tacos with lemon tahini sauce. Bahan yang akan kita pakai adalah ada paha ayam tanpa tulang yang sudah dimotong memanjang. Kemudian ada yogurt Greenfield dengan yang plain. Ada paprika powder, ada saus mustard, ada cumin powder, ada cinnamon powder, ada bawang putih yang sudah dicop, ada garam, merica hitam, ada onion powder, minyak canola, dan lemon. Dan untuk campuran bahan sausnya, ini ada tahini sauce, ada olive oil, ada bawang putih, kemudian ada lemon, ada honey, kemudian chopped parsley. Dan untuk sayuran yang sudah saya siapkan ada kembang kol, oregano, minyak, dan taco skin. Untuk ayam kita siapkan, kita tambahkan yogurt 2 sendok makan. Kemudian kita tambahkan mustard. Kita tambahkan paprika powder. Kita tambahkan jinten dan onion powder. Kemudian kita bubukkan juga garam dan merica. Kita tambahkan juga perasan jeruk lemon 1 sendok makan. Kemudian kita campur merata. Oke, kita sisihkan sejenak. Kemudian kita siapkan untuk sayurannya. Kita campur kembang kol, paprika, kemudian onion, dengan campuran bawang putih, merica, dan sedikit garam.
sedikit madu. Kita tambahkan parsley, olive oil, dan sedikit oregano. Kita aduk rata. Sudah tercampur rata. Kemudian kita siapkan ayam yang tadi sudah dimarinasi di atas pinggan oven pemanggang. Kemudian di sebelahnya kita bisa juga panggang untuk sayurannya. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam panggangan selama 10 menit. Sambil kita menunggu sampai matang selama 10 menit, kita bisa siapkan untuk saus tahininya. Campurkan 2 sendok makan tahini sauce. Kemudian kita tambahkan olive oil. Bisa kita tambahkan juga lemon juice. Bisa kita tambahkan bawang putih juga. Kemudian parsley dan honey. Oke, kita aduk rata. Untuk saus ini kita akan gunakan saat penyajian tacos setelah matang. Oke. Kemudian kita bisa sisihkan. Setelah 10 menit, kita bisa angkat keluar untuk daging tacos dan sayurannya. Berikut hasilnya, kita lihat sudah matang untuk ayam maupun sayurannya. Oke, kita ambil kulit tacos. Kemudian, sebagai dasarnya kita akan campurkan sayurannya. Kita masukkan terlebih dahulu untuk sayurannya sebagai dasar. Kemudian kita tambahkan tahini sauce. Oke, setelah semuanya kita susun, kita ada kebab, ada tilapia, kemudian tacos. Menu ini kita bisa sajikan bersama keluarga. Jangan lupa screenshot untuk bahan dan cara memasak setelah ini ya. Oke Sobat Java, kita sudah kembali lagi dengan 3 menu masakan di depan kita. Dan saat ini saya udah nggak hanya berdua aja dengan Chef Adi, tapi kita juga sudah kedatangan Dr. Rita Ramayulis di CNMkes atau yang lebih sering kita sapa dengan Mbak Rita. Halo Mbak Rita, apa kabar? Halo. Kita udah kembali lagi nih bertemu di sini siap. bertiga. Oke, Sobat Java, Mbak Rita ini nanti akan membahas seputar protein dan juga kandungan nutrisi dari 3 menu yang sudah dibuat oleh Chef Adi. Sobat Java, saya juga ingin mengingatkan untuk Sobat Java di rumah, jangan lupa untuk stay tune terus sampai dengan akhir acara karena akan ada kuis berhadiah kartu flash sebesar Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Oke, sebelum kita bahas nih ya Mbak Rita dan Chef Adi 3 menu utama ini, saya ini sebelumnya mau bertanya-tanya dulu nih sama Mbak Rita dan Chef Adi. Oke. Karena banyak banget beredar mitos-mitos yang kita belum tahu kebenarannya di luar sana. Pertama, sebelum itu saya juga ingin Chef Adi menjelaskan apa sih sebetulnya keunggulan produk-produk Java daripada produk di luaran sana. Kira-kira apa tuh Chef Adi? Oke, Sobat Java, tentunya protein hewani hasil produksi Java diolah sesuai standar ASUH dari pemerintah yaitu aman, sehat, utuh, dan halal, dan terjamin kualitas dan higienisnya. Dan yang paling penting juga nih, harganya terjangkau. Produk-produk protein Java juga bisa disimpan di freezer dengan wadah kedap udara untuk stok sebelum Natal dan Tahun Baruan. Oke, jadi pas banget ya untuk kita nyetok ya Pastinya. di hari-hari sekarang nih udah musim liburan. Nah, sekarang kita bahas nih ya Mbak Rita dan Chef Adi mengenai mitos dan fakta seputar protein dan juga yang berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru. Biasanya kalau misalnya menjelang Natal, Tahun Baru, kita sering banget
bakar-bakaran bersama keluarga atau Iya. teman-teman di rumah ya. Nah, sebetulnya saya mau tanya, boleh nggak sih sebetulnya kita ini mengkonsumsi berbagai jenis protein hewani secara bersamaan? Oke, nah terkait dengan protein ini menarik karena memang kita mau Natalan dan juga pandemik ya, Betul. jadi memang protein itu menjadi salah satu zat yang memang harus dipenuhi. Nah terkait dengan apakah boleh beberapa jenis, jawabannya boleh, semakin banyak jenisnya tentu semakin baik karena saling melengkapi zat gizi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah protein hewani identik dengan lemak total dan lemak jenuh, jadi ya memilih protein yang beraneka ragam harus ada triknya supaya tidak mendapatkan lemak yang berlebihan dan lemak jenuh yang berlebihan. Oke, saya juga mau menambahkan ketiga menu ini bisa menjadi alternatif untuk hidangan tahun baru. Karena tidak hanya sehat, tapi juga praktis untuk disajikan. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya Chef Oke. ya. Praktisnya dari segi mananya nih Oke. 3 menu Dan ini? saya udah yakin nggak diragukan lagi, soalnya beberapa kali ketemu Chef Hadi itu hidangannya luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa sehat, luar biasa praktis, luar biasa enak. Gitu. Oke. Iya. Lalu tadi tuh ya Mbak Rita, masalah bakar-bakaran. Ya. Ada juga nih mitosnya yang sering kita dengar kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang dibakar itu dapat memicu kanker. Sebetulnya itu mitos atau fakta? Fakta, karena kalau yang dibakar itu kan harus bahannya langsung bersentuhan dengan api. Nah itu memang akan menghasilkan zat karsinogenik atau zat pencetus kanker. Dan saya yakin Chef Hadi tidak melakukan itu. Oke. Mungkin Chef Adi, boleh dijelasin nggak kalau misalnya selain dibakar ada alternatif apa sih untuk kita menyajikan menu-menu protein sebetulnya? Oke, Gita. Paling mudah yang dimiliki semua di rumah itu teflon atau pan. Jadi kita bisa sajikan atau di-grill di atas api menggunakan pan anti lengket. Dan rasanya lebih kurang juga sama ya Chef ya? Kurang Sama-sama lebih. enak kan? Iya, sama-sama Iya, enak. jadi nggak mesti dibakar di atas api ya? Betul sekali. Mbak Oke, Rita. jadi pakai kompor aja juga bisa Iya. sebetulnya. Nggak perlu effort ya, kita Yes. harus nyediain arangnya dulu, Betul. nyalain apinya, terus buang asap-asapan ya. Udah ribet nggak sehat lagi. Betul, jadi sebetulnya kita pen di rumah pun juga bisa ya Bisa. sebetulnya. Oke, nah terus nih Mbak Rita, kalau misalnya banyak nih Sobat Java, juga tadi saya sempat lihat Iya, ya di iya. kolom komentar ada yang lagi menjalankan program diet, tapi mereka masih tetap ingin mengkonsumsi protein hewani, masih ingin cicipin nih makanan-makanan kayak yang udah dibuat Chef Iya. Adi. Kira-kira ada alternatifnya nggak sih? Gimana Sobat Java di rumah yang sedang menjalankan program diet tapi tetap mau merasakannya? Nah, Sobat Java, kalau menu yang dihidangkan oleh Chef Hadi ini dijamin ini rendah lemak gitu ya. Jadi ini strateginya bahwa kita tahu protein hewani pasti tinggi lemak total dan juga tinggi lemak jenuh. Tetapi dengan cara pemilihan bahan dan teknik pengolahan yang tepat itu tidak. Misalnya kalau pilih daging ayam kita nggak pakai kulit gitu ya. Kalau pilih daging sapi kan ada bagian-bagian yang memang lemaknya lebih rendah. Itu yang kita pilih. Nah, teknik pengolahan juga begitu. Jangan diproses goreng. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Chef proses apa yang dilakukan sehingga saya yakin banget bahwa hidangan Chef Hadi ini itu tidak tinggi lemak tapi tinggi protein yang memang kita butuhkan dalam proses berdiet. Oke, nah Mbak Rita, Chef Adi, saya juga udah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Java di rumah. Oke. Ini salah satu pertanyaannya dari Indah Lesha. Izin bertanya, bagaimana cara memilih protein yang baik dan bergizi tinggi? Apakah teknik pengolahan tinggi dapat mempengaruhi nilai gizi protein itu sendiri? Iya, nah protein itu ada pada beberapa bahan. Yang pertama ada pada ikan. Nah protein pada ikan itu keunggulannya adalah mengandung asam lemak tidak jenuh atau asam lemak esensial. Lalu ada protein pada ayam. Nah pada ayam itu yang paling baik adalah protein bagian dada atau bagian lain tapi tidak boleh ikut serta kulitnya. Nah kemudian yang ketiga ada protein pada daging sapi dan di situ juga tinggi kandungan lemak jenuhnya sehingga harus dipilih bagian yang rendah lemak. Di bagian mana ya Chef yang rendah lemaknya itu? Ada di bagian dalamnya itu bagian ya. dalam, ya. Nah, itu memang lemaknya lebih rendah gitu ya. Nah, itulah tips kita memilih protein rendah lemak. Nah, teknik pengolahannya jangan melakukan proses penggorengan, tetapi dengan teknik seperti memanggang tadi, kemudian juga kemudian juga dengan cara pensir ya Chef Iya, ya. pensir. Jadi seperti menggoreng tetapi minyaknya sedikit Sedikit dan sekali. tidak merendam
bahan ya. Nah, itulah teknik pengolahan yang baik untuk protein yang kita dapatkan protein yang sehat. Oke, supaya nilai proteinnya nggak berubah. Iya, betul. Jadi memang kalau kita mengolah dengan penggorengan suhu di atas 200 derajat kemudian terendam, itu proteinnya juga ikut berkurang. Nah, makanya chef tadi juga memanggang, saya dengar hanya sekitar 180 derajat ya chef ya. Nah, itu juga sangat bagus sekali untuk mempertahankan nilai protein pada bahan ini. Bahan makanannya. Oke, selanjutnya nih ya, pertanyaan selanjutnya ini saya mau tanya ke Chef Adi. Dari Nova Aryani 93. Chef, cara masakan supaya tidak cepat basi gimana ya? Cepat basi, contohnya protein. Ya. Oke, protein sebaiknya memang kalau untuk dari mentah kita bisa berikan sedikit minyak atau bumbu dan kita bisa simpan dalam wadah tertutup. Sebaiknya bisa simpan dalam freezer kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan maksimum dengan keadaan tertutup. Setelah itu apabila memang mau dimasak, kita bisa keluarkan kembali sampai lembut kembali, baru kita sajikan atau kita masak. Dan proses pematangan mungkin berpengaruh ya chef ya. Betul. Artinya kalau nggak matang atau kematangan justru akan membuat cepat rusak ya. Betul. Oke, nah pertanyaan terakhir ini agak-agak di luar topik kita hari ini, tapi saya penasaran mau tanya sama Mbak Rita. Betul nggak sih kalau misalnya kita mengkonsumsi kafein seperti teh atau kopi itu bisa mengganggu penyerapan nutrisi, terutama protein? Ya, sesungguhnya tidak mengganggu penyerapan protein, tetapi ada zat penting lainnya, itu zat besi. Jadi selama ini zat besi sama protein ini memang berkolaborasi membentuk hemoglobin yang tugasnya mengantarkan oksigen dan zat gizi ke seluruh tubuh. Nah, zat pada teh atau yang disebut sebagai tanin itu memang akan menghalangi penyerapan zat besi itu masuk ke tubuh kita. Padahal kita tahu protein ini yang di depan ini semuanya adalah kaya akan zat besi, sehingga jangan dikonsumsi bersama dengan teh. Sayang gitu ya, udah cakep gini masakan, udah mahal, udah bagus begini, terus kemudian zat besinya nggak kita dapat. Jadi betul bahwa itu menghambat penyerapan zat besi. Oke, terima kasih nih Mbak Rita, Chef Adi penjelasannya. Saya ingin reminder kalau misalnya kuis ini nanti pemenangnya akan kita umumkan di akhir acara. Jadi jangan sampai leave sebelum kita umumkan pemenangnya. Dan saya akan membacakan pertanyaannya. Sebutkan minimum 2 nama produk Java yang menjadi bahan utama untuk ketiga menu hari ini. Silakan Sobat Java semua, tulis di kolom komentar jawaban yang paling benar dan tercepat akan kita pilih. Setelah ini kita akan membahas 3 menu kita hari ini. Oke, nah sekarang kita bahas ya Mbak Rita dan Chef Adi. Saya udah gak sabar banget nih ngelihatnya, udah mau makan tapi pengen coba ya. Ini menu pertama yang udah dibuat sama Chef Adi, namanya assorted kebab with spicy aioli. Nah, Mbak Rita boleh dijelaskan nggak kandungan nutrisinya dari menu tersebut? Nah, assorted ini tadi adalah dari aneka ragam jenis protein tadi. Ada protein dari ayam, kemudian juga ada dari udang, kemudian juga ada dari daging sapi. Nah, hidangan ini memang merupakan hidangan yang tinggi protein. Tetapi ciri khasnya Chef Hadi tadi yang luar biasa adalah walaupun tinggi protein, walaupun dari hewani, tapi lemaknya rendah. Jadi itulah keunggulan dari hidangan ini. Jadi jangan khawatir nih, ada 28% protein yang akan tercukupi dengan mengkonsumsi satu saji daripada hidangan ini. Satu sajinya adalah 2 tusuk itu. Nah, bolehkah lebih dari satu saji? Boleh-boleh aja, 2 saji masih boleh kita konsumsi. Kemudian di dalamnya juga tinggi kandungan mikronutrien. Nah, mikronutriennya itu seperti tinggi vitamin A, itu mencapai 36%. Wow, luar biasa ya. Padahal vitamin A ini memang kita sangat butuhkan untuk imunitas kita pada masa pandemi ini. Kemudian juga tinggi vitamin C-nya. Kok bisa hidangan protein tinggi vitamin C? Karena Chef Hadi tadi memasukkan ke dalamnya itu ada jamur ya Chef, kemudian juga ada bawang bombay, lalu ada sayur paprika ya Chef ya. Nah, paprika itu memang merupakan sumber vitamin C, luar biasa kan, hidangan protein tapi tinggi vitamin C-nya. Lalu juga tinggi zinc-nya sampai 43%, karena memang hidangan laut seperti udang, kemudian daging-dagingan itu juga memang merupakan sumber zinc yang merupakan dasar untuk pembentukan imunitas kita dan seluruh kerja hormon dan enzim serta mendukung faktor
pertumbuhan. Tidak diragukan lagi, hidangan ini benar-benar hidangan yang bisa mensupport zat gizi kita selama pandemik, dan juga saat Natal nanti kita mendapatkan protein yang tetap tinggi tanpa harus khawatir dengan kandungan zat yang tidak baik untuk kesehatan. Oke, Mbak Rita, saya mau tanya nih, atau mungkin Chef Adi juga bisa menjawab. Kalau misalnya kita mau ganti si nanas itu kira-kira bisa dengan apa ya yang kandungannya itu? Iya. Sebenarnya nanas ini kan bagian dari buah ya. Nah, mungkin rasanya lebih mirip seperti nanas. Kira-kira apa, Chef, yang bisa kita tambahkan? Sama-sama buah. Bisa kita tambahkan juga ada tomat. Iya, kalau dari sayur kita bisa pilih tomat cherry gitu ya, Iya, cocok banget ya. iya. Tapi kalau buah nanas ada yang lebih bisa menyerupai rasa itu enggak ya? Sebenarnya buah nanas tuh punya karakter tersendiri. Betul, nah itu Dia tadi. itu balance setiap protein yang kita Iya. makan. Jadi ada manis tapi juga Yes. bisa ngebantu nge-refresh di Iya. saat kita makan ya. Betul. Nah itu Mbak Gita yang saya bilang. Jadi emang kekasan buah itu khusus. Dan ada satu hal yang Sobat Java harus ketahui bahwa pada nanas itu ada bromelin. Ternyata bromelin itu akan memudahkan pencernaan protein yang terdapat pada sajian protein ini. Nah itulah keunggulannya. Kenapa kita memilih, ternyata dari cita rasa juga cocok banget ya, Chef ya. Iya. Kalau Untuk dari gizi, di-combine ya kalau dari gizi combine-nya karena ada bromelin di situ. Lalu nanti ketika kita makan nanas, kita makan daging ayam, makan udang, makan daging sapi, protein pada daging itu mudah untuk dicerna di tubuh kita. Oke. Nah, untuk menu kedua Ya. itu ada pan fried tilapia. Sobat Java, saya juga ingin menjelaskan ya, kalau misalnya masih ada nih yang masih bingung ikan tilapia tuh ikan apa sih sebetulnya? Ikan tilapia itu ikan nila. Kita lebih sering mendengarnya atau mengenalnya dengan ikan nila. Kira-kira gimana? Silakan Mbak Rita, Ya, kandungan siap. nutrisinya. Jadi itu kan nila ya Sobat Java ya. Nah, pan fried tilapia ini juga luar biasa sekali. Kalau lihat sajiannya mah sepertinya gurih banget dan kayak digoreng. Padahal chef tidak melakukan proses penggorengan tadi, hanya melakukan proses pansir itu tadi. Nah, keunggulan daripada ikan ini, hidangan ikan ini adalah kaya protein, jelas merupakan protein yang tinggi gitu ya. Nah, keunggulannya adalah mengandung asam lemak yang jenisnya esensial. Asam lemak esensial ini memang kita sangat butuhkan pada hari ini. Kalau untuk anak-anak nih Mbak Gita sama chef, itu untuk pertumbuhan otaknya, memelihara jaringan pelapis pada sel saraf otak anak. Nah, kalau pada orang yang sudah lansia nih, untuk memelihara kesehatan persendian. Jadi banyak sekali fungsinya. Nah, untuk kita yang lagi usia produktif nih, memelihara fungsi kognitif kita sehingga memori kita selalu terjaga gitu. Nah, itu keunggulannya. Jadi dapat protein, dapat asam lemak esensialnya. Dan gak kalah dengan kebab yang tadi, itu juga mengandung vitamin A yang tinggi, mengandung vitamin B12, mengandung zinc, mengandung zat besi, yang semuanya akan berkolaborasi untuk memberikan perbaikan sistem reaksi kimia di tubuh dan mencukupi kebutuhan zat untuk imunitas, zat untuk pertumbuhan, zat untuk pemeliharaan sel, dan zat untuk kinerja fungsi organ kita yang lain. Oke, dan ikan itu juga merupakan sumber protein hewani dengan harga terjangkau, betul nggak Betul Chef? sekali. Dari antara yang lainnya ya, salah satu alternatif kita nih kalau misalnya ingin mendapatkan sumber protein hewani namun dengan harga yang terjangkau. Dan memang biasanya kenapa di rumah tangga jarang disajikan hidangan ikan, karena anak-anak pada mengatakan tidak enak gitu, karena mungkin teknik pengolahannya mamahnya nggak begitu paham. Nah, coba deh teknik pengolahan ini, saya jamin enak gitu ya. Ya kan, saya pasti enak ya, nggak diragukan Boleh deh. dicoba. Kita boleh dicoba ya habis pokoknya ini. gitu ya. Oke, nah kita masuk nih ke menu yang ketiga. Ini juga saya penasaran banget ya, pengen coba, yaitu shawarma tacos with lemon tahini sauce. Kira-kira gimana tuh? Nah, ini hidangan ini juga keren banget gitu. Bayangkan di dalam daging ayam yang tanpa kulit dan tanpa tulang, ternyata di dalamnya sudah dicampurkan aneka sayur. Di situ ada bunga kol, kemudian ada paprika juga, kemudian ada tomat cherry juga ya. Ada bawang bombay. Oh, ada bawang bombay juga. Dan itu tadi chefnya saya lihat memang memanggang barengan gitu. Dan proses pemanggangan juga tidak melebihi suhu di atas 200 derajat Celcius. Nah, sama bahwa ini merupakan sumber protein, tetapi protein yang bagaimana dulu? Protein yang rendah lemak total dan rendah lemak jenuh juga, tetapi kaya mikronutrien, dan ini juga hidangan yang luar biasa karena hidangan lauk yang ada kandungan vitamin C-nya. Kan jarang ya hidangan lauk itu kaya akan vitamin C, tapi pada hidangan ini kaya. Dari mana vitamin C-nya? Dari paprikanya, kemudian dari bunga kolnya. Dan disajikan secara bersamaan sehingga anak-anak yang tidak suka sayur itu bisa menjadi suka sayur karena dia sudah dominan rasa dari dagingnya tadi, tapi di dalamnya bercampur sayuran. Nah, itu kira-kira kandungan
kandungan gizinya, bahwa ini adalah semua hidangan yang tinggi protein yang baik sekali untuk kita santap pada Natalan tanpa harus khawatir dengan masa pandemik ini, karena daya tahan kita selalu terjaga dengan protein yang cukup yang juga lengkap mikronutriennya. Oke, karena memang menu yang sudah dimasak Chef Adi itu udah kompleks banget gizinya, kandungan gizinya, nutrisinya, dan juga sudah menggunakan bahan sumber protein yang memang nutrisinya benar-benar terjaga ya, Mbak Rita. Oke, nah Sobat Java, sesuai dengan janji saya sudah memiliki 5 orang pemenang nih di sini. Ada nama saya enggak? Oke, kita bacakan ya 5 orang pemenangnya. Yang pertama itu ada @satria_Darmawan22. Lalu juga ada @toypatun. Lalu ada @indahlesya. Lalu ada @dairly. Dan yang terakhir ada @AnisaAnisvi. Oke, selamat kepada 5 orang pemenang. Nanti kami akan mengkonfirmasi kalian melalui DM Instagram untuk pengambilan hadiahnya. Oke Sobat Java, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih untuk Sobat Java di rumah yang sudah stay sampai dengan akhir acara. Saya juga ingin berterima kasih kepada Chef Adi dan juga kepada Mbak Rita sudah hadir nih menemani kita semua sampai dengan episode ketiga. Juga Sobat Java, hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi mengenai protein, terutama mengenai mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Dan sekarang kita sudah dapat ya, maksudnya informasinya sudah diluruskan oleh Mbak Rita. Juga Sobat Java, saya ingin mengingatkan Sobat Java di rumah, jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi protein hewani, apalagi di masa pandemi, betul ya Mbak Rita dan Chef Adi. Dan juga jangan lupa juga untuk melengkapinya dengan aktivitas olahraga lainnya. Oke, Sobat Java, kalau begitu saya juga ingin menginformasikan Sobat Java di rumah juga bisa mendapatkan produk-produk Java di offline store Bestmeet terdekat ataupun di online store Bestmeet atau Java Best di e-commerce pilihan Anda. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media bersama Java untuk mendapatkan informasi, aktivitas dan kegiatan bisnis lainnya. Sampai jumpa di kejutan berikutnya dari Java dan selamat liburan akhir tahun. Terima kasih semuanya.